Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya, pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi keamanan sistem operasi. Baiklah, kita langsung saja menuju pada materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Hal yang melatar belakangi dibahasnya materi tentang keamanan sistem operasi di sini adalah bahwa saat ini sistem komputer yang terpasang itu semakin mudah untuk diakses. Sistem time sharing dana akses jarak jauh menyebabkan kelemahan komunikasi data menjadi pokok masalah keamanan. Terlebih lagi dengan meningkatnya perkembangan jaringan komputer. Kecenderungan lain saat ini adalah memberikan tanggung jawab pengelolaan aktivitas pribadi dan bisnis ke komputer, seperti sistem transfer dana elektronis atau yang dikenal dengan Electronic Fund Transfer System yang melewatkan uang sebagai aliran bit. Kemudian adanya sistem kendali lalu lintas udara atau Air Traffic Control System, di mana melakukan banyak kerja yang sebelumnya ditangani oleh pengendali manusia. Yang berikutnya adalah unit rawat intensif di rumah sakit yang sudah sangat terkomputerisasi dan lain sebagainya. Itu tadi adalah beberapa contoh pengelolaan aktivitas pribadi maupun bisnis di bidang komputer. Sementara itu, posisi sistem operasi dalam keamanan sistem ini bisa kita lihat pada slide yang kedua, di mana implementasi pengamanan ternyata sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi memiliki peranan yang sama penting. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sebuah sistem. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat lunak aplikasi juga memberikan resiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus terus dilakukan juga. Berikutnya, pemahaman tentang keamanan. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak memiliki hak atau otorisasi. Pengamanan termasuk masalah-masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau external security, keamanan interface pemakai atau user interface security, keamanan internal atau internal security. Untuk keamanan eksternal security, ya, keamanan eksternal di sini atau istilah lainnya adalah external security, biasanya berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security biasanya berkaitan dengan identifikasi user sebelum user diizinkan untuk mengakses program dan data yang telah disimpan. Yang ketiga yaitu keamanan internal atau internal security.
biasanya berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan atau security dan proteksi atau protection sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan biasanya mengacu ke seluruh masalah keamanan. Dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Berikut adalah masalah-masalah keamanan. Yang pertama yaitu kehilangan data atau data loss. Data dapat hilang disebabkan karena satu, bencana. Yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, kesalahan atau kelalaian manusia. Kita akan melihat dulu untuk yang terjadi karena bencana. Bisa saja karena adanya kebakaran, peristiwa banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan oleh binatang. Yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Ketidakfungsian pemroses, kemudian disk atau tape yang tidak terbaca, kemudian kesalahan telekomunikasi, maupun kesalahan program atau yang disebut dengan bug. Yang ketiga yaitu kesalahan atau kelalaian manusia. Sebagai contoh, kesalahan pemasukan data. Misalkan saja memasang tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape, eksekusi program yang salah. Untuk kehilangan data yang ada di atas dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup dan backup tersebut ditempatkan jauh dari data yang online. Nah, inilah beberapa permasalahan keamanan yang dapat menyebabkan kehilangan data atau data loss. Yang kedua, penyusup atau hacker. Untuk penyusup sendiri dibedakan ada dua, yaitu penyusup pasif dan penyusup aktif. Untuk penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi. Sedangkan untuk penyusup aktif, yaitu yang mengubah data yang tidak diotorisasi. Untuk kategori penyusupan, ada beberapa contoh. Sebagai contoh diantaranya, pada sistem time sharing, kerja pemakai dapat diamati oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian menggunakan model lirikan mata pemakai non-teknis. Bila dengan lirikan itu dapat mengetahui apa yang diketik saat pengisian password, maka pemakai non-teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. Yang kedua, penyadapan oleh orang dalam. Karena sering terjadi orang-orang dalam adalah orang-orang yang sudah paham, sudah tahu betul dengan situasi dan kondisi dari sebuah perusahaan, institusi, atau apapun itu ya. Sehingga ketika melakukan penyadapan ini tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, usaha hacker dalam mencari uang. Sekarang tentunya banyak sekali hacker yang berusaha memasukkan data atau informasi palsu, di mana data atau informasi palsu tadi bertujuan untuk mencari uang. Ya, nah di sini ada hacker yang memasukkan seperti itu dan masuk ke berbagai media sosial. Kemudian yang berikutnya spionase militer atau bisnis. Nah ini adalah beberapa kategori penyusupan. Berikutnya, kebutuhan keamanan sistem komputer yang dikategorikan ke dalam 3 aspek, yaitu kerahasiaan atau sekresi, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability. Untuk yang pertama, yaitu kerahasiaan, adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer
hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di dalam sistem. Untuk integritas atau integrity adalah jaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu interupsi atau interruption, intersepsi atau interception, modifikasi atau modification, dan fabrikasi atau fabrication. Kita akan melihat untuk ancaman yang pertama, yaitu interupsi. Sumber daya sebuah sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Ini adalah ancaman dari interupsi. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua yaitu intersepsi. Pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tidak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contohnya, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengetahui file tanpa diotorisasi. Berikutnya adalah modifikasi. Pihak tidak diotorisasi tidak hanya mengakses, tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat yaitu fabrikasi. Pihak tidak diotorisasi akan menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sebuah sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap sebuah integritas. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan rekod ke sebuah file, dan lain-lain. Nah, ini adalah ancaman terhadap sistem komputer berdasarkan fungsinya. Berikutnya terdapat beberapa prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu 1. Rancangan sistem seharusnya publik, di mana keamanan sistem seharusnya tidak bergantung pada kerahasiaan rancangan mekanisme pengamanan. Mengasumsikan penyusup tidak akan mengetahui cara kerja sistem pengaman, hanya menipu atau memperdaya perancang sehingga tidak membuat mekanisme proteksi yang bagus. Yang kedua, dapat diterima. Skema yang dipilih harus dapat diterima secara psikologis. Mekanisme proteksi seharusnya tidak mengganggu kerja pemakai dan memenuhi kebutuhan otorisasi pengaksesan. Jika mekanisme tidak mudah digunakan, maka tidak akan digunakan atau digunakan secara tidak benar. Yang ketiga, pemeriksaan otoritas saat itu. Sistem tidak seharusnya memeriksa izin dan menyatakan pengaksesan diizinkan, serta kemudian menetapkan terus informasi ini untuk penggunaan selanjutnya. Banyak sistem memeriksa izin ketika file dibuka dan setelah itu operasi-operasi lain tidak diperiksa. Pemakai yang membuka file dan lupa menutup file akan terus dapat walaupun pemilik file telah mengubah atribut proteksi filenya.
Yang keempat adalah kewenangan serendah mungkin. Program atau pemakai sistem seharusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Default system yang digunakan harus tidak ada akses sama sekali. Yang kelima adalah mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil, sesederhana mungkin, dan seragam, sehingga memudahkan verifikasi. Proteksi seharusnya dibangun di lapisan yang terbawah. Proteksi merupakan bagian integral rancangan dari sebuah sistem, bukan mekanisme yang ditambahkan pada rancangan yang telah ada sebelumnya. Berikutnya adalah autentifikasi user atau pemakai. Sesuatu yang diketahui pemakai, seperti misalnya ada password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Bisa juga sesuatu yang dimiliki oleh user, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sesuatu mengenai ciri dari user, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Ini semua adalah tentang autentifikasi dari user atau pemakai. Nah, berikutnya kita mengarah kepada pemahaman atau pengertian tentang kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi, di mana naskah asli atau plain text dilacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau disebut dengan ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Itu adalah pengertian dari kriptografi. Ilmu mengenai teknik enkripsi di mana plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, untuk kriptografi sendiri ternyata memiliki beberapa aspek keamanan, antara lain 1. Confidentiality atau kerahasiaan, di mana pada bagian ini menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Kerahasiaan bertujuan untuk melindungi suatu informasi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Yang kedua, autentikasi atau authentication. Di sini merupakan identifikasi yang biasanya dilakukan oleh masing-masing pihak yang saling berkomunikasi. Maksudnya, beberapa pihak yang berkomunikasi harus mengidentifikasi satu sama lainnya. Informasi yang didapat oleh suatu pihak dari pihak lain harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dari informasi yang diterima sebelumnya. Berikutnya adalah integritas atau integrity, di mana pada bagian ini biasanya menjamin setiap pesan yang dikirim itu pasti akan sampai pada penerimanya, tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, diduplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Integritas data bertujuan untuk mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Untuk menjamin integritas data ini, biasanya pengguna atau user harus mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi terjadinya manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Manipulasi data yang dimaksud di sini meliputi penyisipan, penghapusan, maupun penggantian data.
Berikutnya adalah near penyangkalan atau non-repudiation. Pada bagian ini mencegah pengirim maupun penerima mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Jika sebuah pesan dikirim, penerima dapat membuktikan bahwa pesan tersebut memang dikirim oleh pengirim yang tertera. Sebaliknya, jika sebuah pesan diterima, pengirim dapat membuktikan bahwa pesannya telah diterima oleh pihak yang ditujunya. Nah, itu tadi adalah kriptografi yang memiliki beberapa aspek keamanan. Berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan mengenai mekanisme proteksi dari sistem komputer. Pada sistem komputer banyak sekali objek yang perlu diproteksi. Apa saja? Yaitu objek perangkat keras dan objek perangkat lunak. Untuk objek perangkat keras adalah objek yang perlu diproteksi, antara lain pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan sebagainya. Untuk objek perangkat lunak adalah objek yang perlu diproteksi, antara lain proses, file, basis data, semapur, dan sebagainya. Berikutnya adalah perangkat lunak keamanan sistem. Merupakan perangkat lunak yang dipergunakan untuk membantu menjaga keamanan suatu sistem komputer. Di antaranya adalah antivir, anti-spam, dan spyware, firewall, dan backup resource. Kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu antivirus. Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Jangan izinkan virus masuk ke sistem. Sasaran ini tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya. Pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangan virus. Setelah pencegahan terhadap masuk virus, maka pendekatan berikutnya yang dapat dilakukan adalah melalui deteksi. Nah, pada bagian deteksi ini begitu terinfeksi, tentunya bisa menentukan apakah infeksi memang telah terjadi atau belum. Dan kemudian kalau memang sudah terjadi, akan mencari lokasi dari virus tersebut. Yang kedua, identifikasi. Begitu virus terdeteksi, biasanya identifikasi virus yang menginfeksi program itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi. Dan program dikembalikan ke posisi semula, seperti sebelum kondisi terinfeksi. Nah, ini tadi adalah perangkat lunak dari sisi antivirus. Berikutnya yang kedua, anti-spam dan spyware. Pastikan komputer Anda telah terinstal perangkat lunak anti-spam, trojan, worm, dan spyware. Spam adalah sejenis komersial email menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau informasi tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email user dan berpotensi membawa virus atau worm atau trojan. Sedangkan spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware, atau mengambil informasi penting di komputer user atau pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer untuk dikirimkan ke cracker. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Biasanya untuk mengatasi hal ini cukup diinstal antivirus, karena sebagian besar antivirus juga bisa difungsikan sebagai anti-spam, spyware, dan berbagai program jahat lainnya.
Meskipun demikian, kita dapat menggunakan perangkat lunak yang sifatnya free yang berfungsi secara khusus untuk menangani masing-masing gangguan tersebut. Yang ketiga yaitu firewall. Pendekatan pertama untuk menangani masalah keamanan jaringan komputer adalah memisahkan website atau homepage secara fisik yang terhubung ke jaringan internal yang berisi data dan sumber daya informasi. Pendekatan yang kedua adalah memberikan password atau kata sandi tertentu kepada orang-orang yang hanya memiliki kepentingan saja. Pendekatan ketiga adalah membangun tembok perlindungan. Hal ini adalah strategi yang sama dengan yang digunakan oleh kontraktor sebuah bangunan yang biasanya membangun tembok tahan api atau firewall di kondominium dan apartemen untuk mencegah api menyebar dari satu unit ke unit yang lain. Kemudian MacLeod pada bukunya menyatakan bahwa sistem keamanan jaringan dengan menggunakan firewall biasanya dibagi menjadi 3, yaitu Packet Filtering Firewall, Circuit Level Firewall, dan Application Level Firewall. Itu tadi adalah penjelasan dari firewall. Nah, berikutnya kita lanjutkan kembali untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Untuk penjelasan dari masing-masing sistem keamanan jaringan yang menggunakan firewall, untuk packet filtering firewall, sistem keamanan dengan paket ini adalah suatu alat yang biasanya terdapat dalam suatu jaringan yang merupakan router sebagai pengarah arus lalu lintas. Sedangkan circuit level firewall adalah sebuah komputer yang dipasang di antara jaringan internet dan jaringan internal atau LAN. Sedangkan application level firewall adalah bentuk keamanan yang paling lengkap dengan menciptakan zona keamanan antara internet dan jaringan internal atau LAN. Zona ini terdiri dari suatu mekanisme isolasi yang memisahkan antara jaringan internal dan jaringan internet oleh suatu router. Mekanisme isolasi tersebut terdiri dari beberapa alat termasuk external service host. Alat ini dapat menuliskan penyaringan yang disesuaikan untuk setiap aplikasi suatu program. Berikutnya yang keempat adalah backup resource. Merupakan perangkat lunak yang biasanya dipergunakan untuk melakukan backup data dan sistem. Untuk pengguna Windows dapat memanfaatkan fitur sistem restore untuk melakukan backup sistem, yaitu dengan cara mengembalikan keadaan sistem operasi ke keadaan tanggal tertentu. Nah, yang berikutnya adalah malware. Malware merupakan suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke dalam sebuah sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Hal yang pada umumnya terjadi, penyebab malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disisipi oleh malware. Malware mencakup virus, worm, trojan horse, sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software-software lain yang cukup berbahaya dan tidak diinginkan oleh para pengguna dari PC. Adapun jenis-jenis malware ada virus, worm, spyware, trojan. Kita lihat dulu untuk keterangan dari virus.
Virus merupakan salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk melakukan manipulasi data. Virus juga bisa dengan mudahnya menginfeksi, mengubah, bahkan merusak suatu program di komputer kita. Untuk worms adalah salah satu jenis malware di sebuah program komputer yang juga bisa menggandakan dirinya sendiri di dalam sistem komputer. Worms menggandakan dirinya dengan cara memanfaatkan berbagai jaringan seperti internet dan LAN. Spyware diambil dari kata spy atau mata-mata dalam bahasa Inggris. Program ini juga bertindak sebagai mata-mata atau penyusup ke perangkat komputer untuk mengetahui kebiasaan user ketika menggunakan komputer dan kemudian mencuri informasi penting dari user tersebut. Selain itu, spyware ini akan mengumpulkan semua informasi yang sudah didapat tadi dan mengirimkannya kepada pihak lain, contohnya kepada perusahaan data atau periklanan. Yang terakhir yaitu Trojan. Salah satu program yang menyamar sebagai software yang terlihat sah, kemudian memfasilitasi program lain seperti virus, spyware untuk masuk ke dalam komputer. Contoh mudahnya, Trojan terlihat seperti Java atau Flash Player saat didownload. Malware untuk Trojan ini dikendalikan oleh pihak ketiga dan banyak digunakan juga seperti malware lainnya untuk mengakses informasi penting, contohnya seperti nomor kartu kredit. Baik, itu tadi adalah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.